Mas ini acara apa Mas? Oh ini acara cosplay. Lah dari situ aku tahu, oh ini namanya cosplay. Selamat sore semuanya, welcome back to my channel Cuap-Cuap with Mr. Fox. Nah, sama sore ini saya ditemani oleh rekan Joca. Wih, salah seorang cosplayer yang cukup legendaris di tengah event di Surabaya, terutama pasti pada tahu lah siapa itu Joca. Apa kabar bro? Ya baik. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja lah ya. Kita ngobrol-ngobrol soal cosplay aja lah. Sebenarnya Bro Joca ini mulai cosplay sejak kapan sih? Kalau boleh tahu. Ya jadi aku mulai cosplay itu dari tahun 2007. Wih, lama banget ya. Iya. 2007 berarti Pas. 13 tahun. Ya pas itu aku pas SMA kelas 2 kalau nggak salah. Mulai SMA kelas 2. Iya SMA kelas 2. Oh, gitu. Itu mengapa kok tiba-tiba mengambil keputusan untuk aku pengen cosplay. Sebenarnya pas zaman itu tuh sebenarnya nggak tahu cosplay itu apa. Terus habis itu yang pakai kostum itu namanya cosplay itu nggak tahu. Nah jadi dulu itu ada event bukan event Jepangan ya, tapi event kayak deteksi kon. Jadi deteksi kon. Tahu. Deteksi yang apa? Anak-anak SMA ngumpul yang aneh-aneh lah. Iya. Aku tuh nyoba untuk pertama kali itu kostumku Sasuke. Sasuke yang kecil yang masih belum kabur dari Konoha itu. Oh iya, yang awal-awal sendiri. Iya. Ya, Naruto pertama kali berarti itu. Nah, itu aku cosplay jadi Sasuke. Itu rambutku sendiri aku Karena waktu itu zaman dulu wig susah ya. Zaman dulu susah. Jadi akhirnya aku nyoba ke penjahit. Terus aku tanya, Bu, bisa nggak jahit kostum ini? Apa Mbak Juni? Oh bisa, ya udah. Berapa? Habis itu aku nyoba. Dia nyuruh aku beli kain. Habis itu langsung tak jahitin kan. Terus aku pakai baju itu. Lah pas aku pakai, terus ya aku akhirnya jalan-jalan kan di sekelilingnya kan ada mall kan. Dia ke mall. Ternyata di situ tuh ada event cosplay. Pas ya. Terus apa itu? Nah, habis itu aku turun kan. Turun. Habis itu kok bajunya kok sama, maksudnya kok sama-sama pakai kostum gitu kan. Ya 2017 event apa ya? Tahu enggak? 2007. 2007. Enggak tahu aku pokoknya di PTC ya. Pas aku Mas ini acara apa Mas? Oh ini acara cosplay. Lah dari situ aku tahu. Oh ini namanya cosplay gitu. Ya udah akhirnya aku tanya ke orang itu dan aku join ke komunitas. Wih, menarik banget ya. Sampai memang sesuatu yang harus kebetulan ya. Iya. Kebetulan banget. Jadi sangat kebetulan sekali. Nah, mungkin bagi yang nonton itu di sini tahu bahwa Joca itu kan juga ngejuri sekarang, salah satu juri juga sebagai bintang tamu atau guest star. Itu awalnya dari peralihan guest star akhirnya ngejuri itu dari mana kalau boleh tahu? Gimana ya? Aku sebenarnya juga bingung kalau misalnya antara kapan mulai kenapa dijuluki jadi juri kayak gimana. Pertama kali inget gak kapan ngejuri atau nge-GS? Pertama kali itu tahun 2012. Iya. 2012. Lama ya. Soalnya kenapa? Pas 2012 itu saya ingat tuh ya. Dulu itu ada event AVA pertama kali di Indonesia. AVA ID. Itu tahun 2012 dan itu aku kan jalan. Jadi di AVA itu ada kayak jurinya ke event terus milih cosplayer. Jadi kamu aku pilih kayak gitu. Aku pilih, habis itu dinaikin ke panggung. Nah, aku tuh dipilih dulu aku dipilih sama Pinky Luxun. Pinky. Tahu kan? Jadi aku dulu dipilih sama Pinky dan akhirnya aku naik di atas panggung dengan beberapa cosplayer yang lain. Nah,
kagetnya aku tuh yang dipilih nomor 1 langsung wah langsung seneng kan. Iya. Nah aku di situ tuh kagetnya, di situ aku harus bahasa Inggris dong. Oh iya. Aku langsung dia MC-nya tanya gimana ini aku tuh jamin bahasa Indonesia ya. Iya. Gimana perasaannya naik di atas panggung dan menang? Happy. Oke. Aku kan pas itu nggak pintar bahasa Inggris kan. Ya, sampai sekarang juga sih. Cuman kayak ya happy kayak gitu. Jadi ya udah dari situ orang-orang tahu kalau misalnya ya kan karena aku upload kan. Nah, terus habis itu aku orang-orang tanya, wah menang gini-gini ya gitu. Langsung ya. jadi juri sejak karena gara-gara apa itu berarti ya? Dari Alpha menang. Seingatku iya, seingatku itu. Habis itu tahun 2013 aku ikut lomba yang nasional 2013, 2014 Masih aktif ya? Sampai iya, sekarang juga? sampai sekarang Masih aktif ya? aktif. Berapa tahun? 13 tahun ya? 13 tahun ya, 13 tahun. Nah, tapi kan kalau misalnya ngejuri pada 2012 itu anggapannya kan titiknya di situ kan. Jadi sekitar 8 tahun masih aktif juga lumayan ya. Iya, lumayan. Terus perasaan pertama kali ngejuri itu gimana? Oh, sebenarnya sih apa ya, deg-degan banget sih, kayak aduh gimana ini kalau misalnya aku salah. Kayak ini kan kalau aku salah kan ini rezeki orang lain kan. Kayak aku menangin orang Tapi kan gitu. juri tidak dapat diganggu-gugat biasanya gitu. Iya, emang. Tapi harus bertanggung jawabkan lah Iya. ya. Jadi Terus seperti ya, itu. ya kalau aku sebenarnya bingung tapi tampak di panggung kayak tampak aku kelihatan jadi juri kayak gitu. Lihat aku juri kayak gitu. Tapi ya sebenarnya di sini ya aku kayak was-was gitu buat ya apa ya. Jadi aku juga insecure juga masalah kostumku juga harus lebih bagus dong daripada yang lain kayak gitu. Terus aku juga melihatin kalau ada yang perform juga aku harus juga beritahu kalau perform yang seperti ini harus gimana gitu. Terus ini, oh ya, masukan buat sekarang kan banyak juri-juri baru. Oh iya. Iya kan banyak bermunculan cosplayer baru juga. Nah, ada tips nggak ya? Karena beberapa itu ada pertanyaan juga, gimana sih kalau misalnya kita ngejuri tapi yang ikut lomba itu kita tahu mereka tuh lebih bagus daripada kita. Sometimes ada perasaan seperti itu kan. Mereka tuh ada perasaan seperti itu sih. Nah, itu kan mereka antara gimana ya, sungkan atau takut atau aku nggak tahu sih lebih tepatnya gimana yang mereka rasakan. Tapi kan ada perasaan yang aku ngejuri yang lebih baik gitu loh. Oh, jadi si juri itu nggak lebih baik merasa bahwa performernya yang yang lebih baik. lebih baik kayak gitu daripada mereka. Itu kayak sometimes mereka merasa seperti itu gitu loh. Gimana ya? Kalau aku sih mikirnya kalau aku jadi dia, ya aku mikirnya loh aku dibayar sama EO-nya kok. Ya, jadi ya gimana aku harus melihatkan yang terbaik di pandangku. Mungkin maksudnya gini loh, kadang kan juri itu kan dimintain pendapat. Oh, ya? Nah, takutnya mereka itu takut pendapat mereka itu di counter sama peserta takutnya itu loh, mereka yang takutnya untuk membuat statement kayak gitu tuh kan kadang nanya kan gitu, Mas jangan ada komentar ya. Jangan ada sesi pemberian komentar, cuma pemberian nilai. Tapi kan kadang permintaan event kan beri komentar. Nah, seperti itu. Biasanya aku minta ada tips-tips nggak kayak gitu? Kalau tips untuk jurinya? Ya, maksudnya mereka yang juri karena kan merasa bahwa mereka takut mengomentari peserta yang mungkin lebih baik daripada mereka gitu. Enggak usah takut sih kalau menurutku. Soalnya kamu jadi juri itu kamu udah dipilih sama orang yang punya acara dan orang yang ikut lomba itu juga tahu kalau jurinya itu orang ini. Jadi ya seharusnya kalian juga harus tahu kalau jadi peserta Lebih berwenang gitu ya. Kalau jadi peserta kamu juga harus tahu kalau orang ini kalau berkomentar seperti apa terima aja gitu. Karena emang
kapabilitasnya orang ini ya seperti ini kayak gitu. Oh, Bisa. mereka pasti bisa menerima ya, peserta pasti bisa menerima ya, Ya segala pasti keputusan itu. gitu. Terus kalau misalnya jadi juri ya kalau kamu dredeg apa nggak tahu harus berkomentar seperti apa ya, komentar yang apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasain gitu aja. Kalau misalnya kamu belum pernah perform sebelumnya tapi kamu jadi juri misalnya, Oh. nah kayak gitu kan, ya udah kamu lihat aja apa ya yang aku lihat selain performnya atau kostumnya, kayak kan apa misalnya dia orang yang suka bikin kostum jahit gitu, kak kamu komentarin kok kostumnya gitu, atau yang lain lah, atau wignya atau softline-nya atau apapun kayak gitu. Pasti apapun komentarnya pasti bakal diterima. Nah, cuman takutnya gini, ada tips-tips nggak buat mereka supaya mereka bisa improve dalam membuat komentar seperti itu? Karena kan nggak mungkin dong kalau misalnya mereka akan stuck di seperti itu terus kayak gitu. Mungkin mereka juga sebagai selain untuk mereka upgrade diri atau gimana, lah salah satu tips juga atau kayak gimana itu? Kalau tipsku ya, Iya. tipsku buat orang-orang yang juri, ya bukan kata-kata yang di up, tapi skillmu yang di up. Misalnya Skillnya kayak, yang di-up, oke. jadi kayak misalnya kamu cuman bondo cantik doang kayak gitu ya, tapi kamu jadi juri. Oh ya upgrade aja skillmu, kayak kamu crafting, habis itu crafting udah, habis itu tinggal perform kayak gitu. Jadi biar orang-orang tuh tahu kalau misalnya orang ini emang kapabilitasnya tinggi di Harus terus belajar terus Iya. kayak gitu, mengasah diri kan. bukan dengan cara upgrade improvisasi cara ngomongnya berkomentar, Iya. enggak, tapi dianya sendiri yang harus menambah ilmu juga lah ya, Iya. paling nggak untuk itu supaya mereka tuh tahu bagaimana mereka mengalami sendiri juga kan, itu juga penting kan. bener. Terus menurut bro sendiri masa-masa pandemi kayak gini ya, mungkin 1 bulan ya nggak ada event. Iya. Kondisi Nggak, cosplay di Indonesia ini khususnya Surabaya ini gimana sih? Karena Iya. saya juga di TL juga jarang lewat sekarang. Dulu tuh Nah. banyak kan untuk Iya, iya. cosplayer baru, cosplayer lama yang show up kostes. Sekarang jarang sih. Itu gimana ya menurut pandangan bro yang Betul. masih di circle cosplayer? Saya sebenarnya nggak banyak komentar ya kalau masalah ini. Ini emang pandemi dan aku juga nggak bisa kalau misalnya ada pun event di maksudnya ada event offline, itu pun juga aku nggak bakalan datang deh. Oh iya, nggak maksud Jadi untuk kalau cosplayernya? jadi kalau cosplayernya sih aku kalau lihat itu sebenarnya ya kayak nggak ada perubahan. Mereka fokusnya lebih ke kostes dulu. Lebih ke kostes ya. Cuma enggak, maksudnya mereka kostes oke, karena memang kan yang bisa dilakuin cuma itu. Nah, Terus masalahnya gini, apakah dengan adanya pandemi ini mereka itu semakin kok rasanya hawa-hawanya menurun atau masih tetap, atau mereka semakin gimana kayak gitu? Maksudnya untuk hasrat untuk ingin bercosplay laginya atau gimana itu ada merasa sesuatu nggak dari bro sendiri pendapatnya? kalau menurut aku sendiri itu masih tetap sih, masih tetap. Cuman nggak kelihatan mata gitu aja sih. Oh. Soalnya kebanyakan teman-temanku itu tuh rata-rata mereka tuh nggak cuma kostes, tapi konses juga. Oh, masih proses ya? Masih proses ya? Masih proses. Cuman nggak diupload sama mereka karena kemungkinan mereka takut melanggar protokol kesehatan atau gimana kayak gitu. Oh, Ya, rata-rata tapi masih seperti itu. masih ada ya? Masih ada kok, masih ada. Hmm. Kalau misalnya rame-rame loh ya, itu Iya, iya. biasanya dia mereka nggak ngupload, soalnya mereka takut kalau kayak dihujat kayak gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, selama dia aman-aman aja sih ya apa sih kayak gitu sih. Karena menurut aku sih justru kayak gini nih kan gak ada event ya. Justru kalau aku pribadi sih ngerasa bahwa ini momen mereka untuk bisa promosi diri lewat sosmed lebih lagi gitu loh. Iya, Banyak iya. postes, Iya. terus habis Benar, itu benar. jualan lewat platform lain. Iya benar. Kan ini kan karena waktu mereka belum lebih banyak di rumah.
Kan kayak gitu juga, atau work from home atau gimana gitu. Tapi kan. masalahnya orang-orang yang kena pandemi ini juga kena ekonomi juga kan. Iya sih, Nah, itu itu yang itu yang susah. Enggak ini. Mereka juga, nah, tapi kan di event juga mereka nggak terlalu menjual, maksudnya bukan yang mereka khusus GS atau jualan ya, maksudnya yang para cosplayer pada umumnya. Pada umumnya sih mereka itu datang foto udah kelar. iya jadi dia ketemu temen-temennya itu udah seneng. Cuman gitu doang. Iya. Sama kayak aku ya juga kalau di event juga ya nggak usah cosplay tapi ketemu temen-temenku juga udah kangen kan kayak Iya gitu. sih. Aku kangennya event juga kayak gitu ketemu temen, Kumpul-kumpul. foto bareng, otsukari kayak gitu kan. Tapi kalau emang dia menjual di sosmed itu ada banyak yang malah pandemi ini cosplayer ini malah ke up kan, makanya justru kan ini momen gitu kan. ada beberapa kayak gitu, tapi ada beberapa yang emang lagi menurun ya memang ya. Terus yang dikerjain bro saat ini, oh ya mungkin kalian belum tahu, Joca ini juga menyediain jasa maker untuk kostum dan weapon, kostum bisa dibilang armor lah ya. Iya benar. Nah itu mungkin bisa diceritain lebih lanjut apa untuk makernya itu, mungkin mereka bisa langsung pesan. Nanti linknya saya taruh di deskripsi bawah di ya. Jadi ini aku cerita dari mana dulu? Terserah. Jadi misalnya maksudnya untuk maker itu yang dikerjain apa, menerima apa, nah seperti itu. Ya jadi bisa hubungi. Ya, jadi hubungi di bawah ini ya. Jadi kalian kalau misalnya pesen kostum, aksesoris, senjata atau apapun, tapi selain kain yang berbau kain, sebenarnya aku bisa nerima, cuman enggak untuk saat ini. Aku menerima yang berbau armor, misalnya contohnya Kamen Rider, terus habis itu misal part-part yang semi armor kayak gitu, terus senjata, terus yang berbau yang ada lampu-lampu kayak gitu, itu bisa. Jadi nanti di IG aja, di IG-nya di sini. Ya nanti linknya saya taruh di deskripsi, di bagian deskripsi YouTube juga, nanti ya banyak lah nanti linknya di situ. Nanti saya taruh bagi kalian yang masih ingin dan pengen kostes armor dan masih belum tahu karena yang lain mungkin makernya masih penuh atau kayaknya bisa langsung ke Bung Joca. Harganya terjangkau. Harganya sangat terjangkau. Gitu. Oke deh, kalau gitu thank you banget buat hari ini. Iya, terima kasih banget dan terima kasih juga yang sudah menonton. Ciao. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan dukung gue terus ya.